ketika saudara menerima Yesus, sudah tidak ada lagi hidup di dalam got atau tidur dalam got. Sudah tidak ada. Semuanya itu sudah berakhir. Mengapa? Saudara punya hati pikiran telah direstorasi oleh Kristus Yesus menjadi manusia yang waras, sehat walafiat. Saudara mengenal firman-Nya, saudara melihat, membaca firman-Nya, saudara telah melihat kemuliaan-Nya. Amin, saudara? Amin. Waktu saudara melihat kemuliaan-Nya, maka saudara diubahkan. Diubahkan dari mana? Diubahkan karena saudara sudah melihat kemuliaan-Nya. Ini dia, baca firman-Nya, maka dia bersama dengan saudara. Kalau tahu di mana tempatnya atau tahu jam berapa dia ada di kantor, namun kalau tidak tahu, susah untuk ketemu. Saya pikir demikian juga dengan Tuhan. Gampang kita bertemu dengannya. Yang penting bagaimana saya dan saudara tahu bagaimana cara bertemu. Gereja yakin bahwa kita bertemu dengan dia hanya melalui firman Tuhan dan doa. Pionir yang sudah merelakan waktu, kesempatan, tenaga, uang, harta beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga pada saat ini kita melihat ada mujizat Tuhan, ada kasih sayang Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan boleh berada di tempat ini. Terima kasih membagikan kisah Yesus. Itu berarti 20 menit, memang enak ya. Padahal tadi kita bilang 10 menit. Puji Tuhan, karena itulah kerinduan umat Tuhan ya. Sejak kita dibatasi dengan pandemi ini, kita jarang-jarang ketemu. Jadi pas ketemu itu memang ya, tapi puji Tuhan kita sudah luangkan 20 menit untuk tanya jawab. Saya pikir sudah cukup. Istimewa saya menghormati kepada pimpinan daerah yang datang dari daerah yang begitu dengan kerendahan hati mereka datang untuk melayani kami di tempat ini teristimewa untuk dari cabang mau diorganisir jadi perkumpulan Kripon. Makasih banyak, dan kemudian dari jemaat-jemaat kami semua yang datang dari sana. Saya juga dari Bugis sebagai pioner yang saat ini, dan saya sudah tidak bisa lagi bertahan untuk saya bekerja, tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa dalam pelayanan saya, dan di mana saya juga bersaksi sedikit yang memberikan motivasi untuk kita semua di daerah pesisir pantai, di mana pertama-tama saya bertemu Bapak Ishak Ngerokopo di waktu latihan di Ellen White di Doyok pada tahun 2015. Waktu pada Ellen White yang waktu saya ikut juga di sana, dan saya bertemu dengan Bapak Ishak, dan pertama kali saya bertemu dengan dia berbicara tentang daerah ini. Bagaimana untuk pekabaran 3 malaikat mulai dari Moab sampai di Hormuz sana, dan dalam semua kisah dan perjalanan kita semuanya teman seperti begitu yang tadi Bapak Komo sampaikan, tapi saya tidak akan sampaikan itu karena itulah puji Tuhan yang kita bisa berada di sini seperti itu. Tetapi kau anak kampung sendiri kau akan masuk bawa pekabaran 3 malaikat. Sampai hari ini saya ada masih berdiri, sehingga tanggal 19 April 2019 diorganisir menjadi motivasi untuk pesisir pantai yang saya ambil renungan di dalam 3 Yohanes pasal surat Yohanes 3 yang ketiga ayat yang keempat. Bagi itu tidak ada sukacita yang lebih besar kalau saya mendengar anak-anak tanah merah semua hidup dalam kebenaran. Itu saja yang saya pesan kepada Bapak Ishak Ngerokopo. Apapun yang ada, tapi kami pekabaran 3 malaikat, bukan kami yang, tapi Tuhan yang bekerja dalam hidup kami supaya daerah yang juga harus diselamatkan. Kita akan mengakhiri acara Sekolah Sahabat dan kesaksian pelayanan perorangan. Saudara siapkan lagu Sion 296, kami undang diakon untuk datang ke depan. Yesus tinggal semasa, Yesus masyurkan Dia, puji selama-lamanya. Aku suka nama Yesus. Aku suka. Dia menghilangkan duka. Dia menghilangkan ketakutanku lenyaplah. Ku suka nama Yesus. Ku suka nama Yesus, masyurkan Dia, puji selama.
puji nama itu. Yesus, nama yang indah. Yesus, indah samanya. Yesus, masyurkan Dia. Puji selamat dan tak dapat kita katakan. Sembunyikan Dia di balik tirai kesucian-Mu ya Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu agar pekabaran yang disampaikan pada saat ini akan menolong kami, mempersiapkan kami, menyatukan kami dalam misi penyelesaian pekerjaan Tuhan di atas bumi ini. Dan biarlah daerah sekitar Tanah Merah ini akan ada gereja-gereja yang akan tumbuh untuk mempersiapkan umat Tuhan yang siap untuk dibawa pulang ke surga. Bapa di surga memberkati akan proses acara ini. Biarlah semuanya berjalan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah acara ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Dan kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja. Berdoa menyerahkan semua umat Tuhan yang hadir. Biarlah berkat sabat yang Tuhan janjikan boleh menjadi bagian masing-masing kami. Biarlah sepanjang sabat Tuhan yang suci ini kami boleh menikmati kedamaian bersama dengan Tuhan. Hubungan yang secara pribadi dengan Tuhan. Di mana iman kami dikuatkan selangkah lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Agar kami semua dapat dipersiapkan bukan hanya secara harafiah saja, tetapi secara rohani kami semua dapat dipersiapkan untuk dibawa pulang ke surga. Biar mereka di tempat ini akan jadi berkat bagi daerah ini, dan biarlah lewat kehidupan kesaksian hidup mereka akan ada banyak jiwa yang dibawa pulang ke surga. Terima kasih juga ya Tuhan, kami menyerahkan acara kebaktian kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Kami jemaat Argapura tidak pernah putus asa untuk selalu datang di pulau ini. Dan perkenalan yang pertama adalah di tahun 2004. Kami berkemah saudara di tempat ini, dan perkemahan ini kami adakan bersama dengan pendeta jemaat kami, Pendeta Manopo. Saya sekarang tidak tahu beliau di daerah Misi Papua Barat memegang departemen sekolah sahabat. Terima kasih sekolah kependetaan. Pendeta Manopo. Tahun 2004, Bapak Ibu sekalian, kami buat perkemahan di sini. Hutan. Dan kami lihat di sini, karena saya ikut terus ya, di Jemaat Argapura, saya suka sekali pantai ini. Dan banyak kali kami dua-dua jemaat berkata, seandainya tempat ini menjadi tempat perkumpulan orang Advent. Dan akhirnya saudara, kami cerita-cerita kalau boleh piknik terus setiap bulan. Dan akhirnya jemaat tahun 2004 itu kami berkemah di tempat ini. Dan tahun 2014 akhirnya kami buat KKR di tempat ini. Kami buat di depan rumahnya Bapak Isa. Dan saya saudara, kalau KKR saya sendiri saksikan, saya dekati terus beliau. Kalau saya 1 ayat, beliau bisa 100 ayat saudara. Jadi bisa-bisa saya kalah. Karena itu saya selalu berdoa semoga keluarga ini boleh cepat terima kebenaran Tuhan. Dan kami berterima kasih KKR ini berlangsung dengan baik di tahun 2014. Dan saat itu pendeta kami adalah Pendeta Tamalea. Dan sekarang pendeta bertugas di daerah Biak sana. Dan pada tanggal 2 Agustus 2014, keluarga
Bapak Ishak Nerokopo Nyawal ini saudaraku, puji Tuhan, menyerahkan diri untuk dibaptis. Amin saudara-saudara. Bukan cuma Bapak Ishak, Ibu Ishak dan anak-anaknya. Kalau boleh saya sebutkan anaknya di sini adalah Sony, Marcel, Yohanes, Rian, dan Roberto. Nah inilah mereka ini yang dibaptis pada tanggal 2 Agustus 2014. Saudaraku sekalian dalam Tuhan, akhirnya sekolah sahabat ini. Yohanes Nerokopo, Febriano Daud Nerokopo, Sony Julianus Nerokopo, Rosana Ku, Josias Ojaito, Octavino Esue, Victor Ojaito, Rika Yauko Serai, Cornelis Ojaito, Septinus Ojaito, Betty Ojaito, Wilhelmina Nerokopo, John Reba. Baik, bagaimana? Belum. Oke, mari kita buka dengan doa. Silakan. Belum. Pendeta Sayuni pimpin dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, bersyukur, berterima kasih, puji Tuhan di Sabat Tuhan yang suci ini. Kami boleh melihat akan kasih Tuhan dan cara Tuhan yang luar biasa bagi pengembangan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan telah memanggil setiap calon-calon surga yang tadi telah dibacakan namanya untuk maju untuk menjadi alat Tuhan, seperti Tuhan memberikan hal yang sama bagi 12 murid-Mu saat Engkau berada di atas gunung. Pekerjaan ini akan berkembang, biarlah Tuhan akan memberkati. Pada waktu dalam simbolnya, papan nama ini akan dibuka oleh pimpinan Gereja Masehiatan Hari ke-7 daerah Misi Papua. Biarlah Tuhan meletakkan akan kuasa-Mu, Tuhan akan meletakkan akan gereja-Mu yang akan berdiri sampai Tuhan datang, dan pengembangannya akan menyeluruh menuju ke seluruh daerah pesisir Tanah Merah ini. Jadi berkat bagi semua orang, kami akan bersama-sama dengan Engkau nanti dalam kerajaan. Berkatilah akan momen yang penting ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya diserahkan kepada Ketua Daerah Pendeta Suebu untuk membuka seluruh papan nama. Satu tonggak sejarah baru berdiri dengan megah. Ini ada gunting ini. Ada gunting Bapak. Iya, ini mau bicara dulu. Ya. Bisa. Nama ini saat ini dia tertutup. Baik, kita menunggu. Artinya dianggap bahwa belum ada apa-apa di sini. Tapi ketika papan nama ini dibuka, bahwa ada sesuatu di sini. Sesuatu di sini adalah perkumpulan Krimpong. Dan papan nama ini harus tetap terbuka dan harus tetap bersih, menggambarkan Allah yang ada dalam gereja ini, yang sementara memimpin gereja, dan menggambarkan umat-umat Allah yang telah dimandikan bersih. Dan itu menyatakan bahwa hati dari organisasi gereja ini terbuka kepada semua manusia, agar semua manusia boleh masuk ke dalam untuk memperoleh selamat yang Allah berikan. Gereja ini adalah agen Allah, tapi gereja ini disebut dalam Alkitab tubuh Kristus. Mari kita memfungsikan dia sebagaimana mestinya.
dia punya penutup ini harus dibuka, agar dengan demikian dunia boleh melihat dan dunia mendapatkan pengetahuan dan iman di dalam Yesus Kristus. Demikian hal yang perlu mendahului ajaran. Tuhan memberkati. Hitung. Sabar. Mari kita hitung sama-sama. Oke, mari kita ikuti gunting kita duluan. Kita akan hitung sama-sama saat selubung papan nama dibuka. Bagaimana, mulai? Pimpinan daerah yang ada, officer, Ada hati. ketua, sekretaris daerah Peneta Saidui, dan Bapak Edwin Joshua Lasut sebagai bendahara. Mari kita kompak kelompok yang di atas dan yang di sekitar gereja. Pimpinan jemaat, Untuk kita hitung sama-sama. ketua jemaat, dan kita semua para Belum. pekerja injing yang ada dan semangat pengembangan gereja. Kita ini kami gunting untuk memulai semua aktivitas resmi dalam perkumpulan. Kode mor saja di kode semapur. Bagaimana? Oke, mulai kita itu. 1, 2, 3. Mari berdoa. Bapa di surga, Mari kita anakmu Yesus Kristus mengatakan, Klaus, aku telah membuka pintu kita yang sedang tidak berdoa. dapat ditutup oleh siapapun. Pintu gerejamu telah engkau buka untuk keselamatan umat manusia. Hari ini perkumpulan Krimpong telah hadir sebagai bentuk pintu rahmat engkau buka bagi masyarakat yang ada di Tanah Merah ini. Biarlah mereka boleh masuk melalui pintu ini untuk memperoleh hidup di dalam Kristus Yesus. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sudah selesai. Foto. Hari anggota jemaat perkumpulan mari. Jangan situ. Kamu ngambil ada perkumpulan. Anggota yang ada. Saya. Ya, perwakilan. Ini mau keluar dari warta akten jadi. Matikan sini. Mari dekat. Sudah kamera ini. Oke, alhamdulillah. Oke, saya sudah. Oke. Sudah.